Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman, sahabat dimanapun berada, mobil khusus mahasiswa, santri mahasiswa Nahdlatul Ulama PPMNU, Pondok Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ulama, yang semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan maunah, diberikan kekuatan, kesabaran menjalankan bulan ibadah puasa, dan semakin tekun belajarnya. Kita lanjutkan pengajian malam ini tafsir Yasin. Kita sampai ayat ke-41 ya, halaman 14, tafsir Hamamizadeh. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan bimu'jizatil Fatihah wa bikaromatil Fatihah kita semuanya dimudahkan dalam segala urusan keluarga kita, baik di rumah maupun dimanapun berada, diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wa ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa a'immatil arba'atil mustahidin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi jami'il awliya illa masyarikil ardi wa mughariba fil bari wal bahr khususan sultanul awliya ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani summa ila ruhi hujjatul Islam wal muslimin Syekh Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali summa ila hadrati ruhi Abu Hasan Asyadili summa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama khususan hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa ila hadrati ruhi Kiai Wahab Asfullah wa ila hadrati ruhi Kiai Ridwan Abdullah wa ila hadrati ruhi Kiai Maksum wa ila hadrati ruhi Kiai Ali Maksum wa ila hadrati ruhi Kiai Sahal Mahfud wa ila hadrati ruhi Kiai Ilyas Ruhyat wasairina ulama innahdah khususan fi mantiqatina hadza Bogor wa ila ruhi mu'alif kitab tafsir Yasin wasairina mufassirina wa ahli silsilatil Qur'anil Azim sya'ulillah walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa ayatul lahum, dan suatu tanda kebesaran Allah lahum kepada mereka, anna hamalna sesungguhnya aku, kata Allah, kami angkut durriyatahum siapa keturunan mereka, fil fulki di dalam kapal al-mashuni yang al-mashun ai mamluun yang penuh, mamluun wal murad bil fulki safinatun Nuh. Qara'a ahlul Madinah wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Qara'a ahlul Madinah wa Lusam wa Yaqub dzurriyyatahum bil jam'i wa
wa man lam yajma' nasabuha wal murad bidzurriyati aba wal ajdad. Yang namanya dzurriyah itu dari mulai aba bapak-bapak, ajdad kakek, uyut, wa ismud dzurriyah yaqau alal aulad. Nah, kemudian anak-anaknya al-mashhun mamluun, yang penuh. Nah, jadi bagian dari tanda yang ditunjukkan oleh Allah kebesarannya yaitu Allah mampu membawa mereka dalam satu kapal. Nah, ini juga kalau kita perdalam sebenarnya kapal bukan hanya bermakna fisik, meskipun memang Nabi Nuh dulu pernah membawa kapal menyelamatkan umat manusia dari banjir. Nah, di sini juga bisa diartikan bahwa kita harus mampu menyelamatkan keluarga kita dari akidah ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita jaga agar kita dalam keselamatan dari paham-paham yang mungkin tidak kurang tepat. Wal murad mamluun wal murad bil fulki safinah, yang dimaksud al fulki safinatu Nuhin itu perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, wa haula iman nasalam, dan orang-orang dari keturunan yang ikut di kapalnya Nabi Nuh, min khamala ma'an Nuhin, yang dibawa bersama Nabi Nuh, wa kanu fi aslabi abaihim, dan mereka ada fi aslabihim dari kakek uyutnya, asal usulnya dari orang tuanya. Qala ba'dhum al murad bil fulkil maskun safinatu hadas zaman, atau bisa juga diartikan al fulk di sini karena Al-Qur'an itu sholihun likulli makan wa sholihun likulli zaman, maka al-fulk di sini tidak hanya diartikan kapalnya Nabi Nuh, tapi juga bisa diartikan kapal atau kendaraan di era sekarang ini. Qala ba'dhum bil fulkil maskun safinatu hadas zaman, yang dimaksud dengan maskun adalah kendaraan atau kapal-kapal di era ini, wa dzurriyyatihim, dan para keluarga-keluarga mereka, fisafinati, di dalam satu perahu atau di dalam satu kendaraan, allati tajri, yang berjalan fil bahri, di atas laut. Kita itu ibaratnya membawa keluarga harus dengan serius, dengan doa, bagaikan kita membawa keluarga itu di dalam perjalanan kapal. Kebayangkan bagaimana orang yang sedang di dalam kapal sebuah perjalanan bersama keluarganya. Tentu di tengah lautan dengan berbagai ombak yang sangat tinggi, persoalan di dunia ini, maka kita harus menuntun agar keluarga-keluarga kita sama dengan kita mampu menghadapinya. Jadi kalau ada ombak yang nerak keluarga, kalau bisa ya diselesaikan bersama. Jangan satu-satu. Kita di tengah lautan, tengah persoalan, ombak besar, wah, debat sendiri, nggak selesai-selesai, akhirnya malah yang satu punya cara jurus ini, yang satu punya jurus ini, tidak sampai ada kesepakatan, maka menyelesaikan persoalan ini akhirnya berantakan. Nah, sesuai dengan manajemen modern, as-safinah yang modern, tentu saja dengan manajemen yang baik dalam menyelesaikan menghadapi ombak kehidupan. Hada zaman wa dzurriyyatihim fis safinah allati tajri fil bahri wa laysa laha yadun wa rijlun taqta'u masirata isyrina yauman fi yaumi wahidin, hadza kullahu yadullu ala qudratina. Jadi dengan adanya kapal yang hanya seperti itu,
seadanya tapi bisa jalan melewati ombak, itu bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pesawat bisa jalan, besi bisa terbang. Wah, itu kan buatan ilmuwan. Nah, ilmuwan yang memberikan ilmu itu siapa? Al ilmu nurun min nurillah. Jadi ilmu juga dari Allah. Jadi punya kemampuan apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba naik pesawat itu. Apakah besi bisa terbang? Itu kayak didorong aja, itu naik, kemudian didorong saking cepatnya. Nah, secara rasional besi mungkin tidak bisa terbang. Nah, orang naik pesawat tentu lebih-lebih yang baru ya, baru pertama pasti berdoanya luar biasa itu. Nah, begitu juga naik kapal yang belum terbiasa pasti berdoanya kenceng. Nah, memang kita sebaiknya mengarungi kehidupan ini seperti kita saat pertama kali naik kapal, baik kapal lautan maupun kapal terbang, pesawat. Berdoanya kenceng. Nah, usahanya juga luar biasa, mau naik pesawat juga usaha beli tiket dan lain sebagainya. Nah, kehidupan juga begitu. Nanti ketika menghadapi persoalan bersama keluarga kita, sebaiknya bisa diselesaikan dengan manajemen keluarga, manajemen kapal. Wa khalaqna lahum mim misli ma yarkabun. Wa khalaqna, dan kami buat lahum sebagai untuk mereka mim misli yang seperti itu. Ma apa kendaraan yarkabuna yang bisa dikendarai. Kila aroda bisafina, yang dimaksud ini adalah as-safina, yaitu as-sufun, beberapa perahu kecil allati amilat ba'da safinati Nuh, yaitu kapal-kapal yang dibuat setelah kapal besarnya Nabi Nuh, ala hayatiha, dengan beberapa modelnya. Wakila aroda bisufun as-sigor, yang dimaksud adalah kapal-kapal kecil, misalnya termasuk allati tajri fil andar, yang dipakai jalan di atas sungai atau danau, atau kalfulkil kibari, yang juga bisa beroperasi seperti kapal besar fil bahri, yang berjalan di lautan. Wahada qaulu Qatadah, ini adalah pendapatnya Qatadah wa Dohak wa ghairihima. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al murad, yang dimaksudkan min mislihi, yang seperti perahu itu adalah al ibil. Nah, contohnya adalah al-ibil, yaitu onta. Onta bisa dipakai kendaraan fil bari, di daratan, kasufuni, seperti kapal fil bahri, di lautan. Yakni khalaqna, kami buat lahum, untuk mereka, lihat, fil bahri, di dalam laut, asufunu, kapal, yarkabuna, yang dinikmati, dinaikin oleh mereka. Wa khalaqna, dan kami ciptakan lahum, untuk mereka, fil barri, di daratan, al ibilu, onta, wal farasu, dan kuda, wal bigol, dan bigol, wal khimari, dan keledai, yarkabuna, yang bisa dipakai operasi kendaraan. Wayahmiluna asqalihim, dan membawa barang bawaan mereka. Wa hadza kulluhu yadullu ala qudratina wa quwwatina. Inilah menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kekuasaannya Allah taala buat kendaraan, tentu saja dengan teknologi pembaruan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kapal yang sangat besar tapi mungkin mesinnya sangat sederhana, seperti perahunya Nabi Nuh. Nah, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Wa in nasya yarkabun
Wa in nasya nukrikhum fala sarikha lahum walahum yungqadun. Dan kami ciptakan dan kami ya 2, 4, 3. Dan jika kami menghendaki wa inna sya'a kal sya'a insyaallah, kalau kami kehendaki nukrighum untuk menenggelamkan mereka, fala sarikhalahum maka mereka tidak akan bisa selamat. Fala sarikhalahum walahum yungqadun. Kecil banget ini. Wa inna sanukrikum fala sarikhalahum walahum yungqadun. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, mereka tidak ada penolong dan tidak pula mereka bisa selamat. Nah, ya tidak bisa lah, karena apapun Aila mughisa, maksudnya tidak ada yang bisa menolong lahum bagi mereka, walahum dan tidak ada yang walahum yanjuna minal gharq dan mereka tidak ada yanjuna yang selamat minal gharqi dari tenggelam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan berkata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, wala ahadin yang kuduhum min adabi, dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa rahmatan minna wa mata'an ila hin, kecuali mendapatkan rahmat dari kami, wa mata'an dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan selamat satupun kecuali mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kemarin-kemarin ini memang kita membahas betapa banyak para kufar, para orang kafir di setiap zamannya itu selalu membantah, selalu memusuhi bahkan terhadap nabi-nabinya, terhadap tokoh agamanya. Jadi hari ini, kemarin, tahun-tahun kemarin, jadi nggak perlu heran juga kalau ada seorang kiai besar, pimpinan organi besar, lalu dinyinyirin oleh orang. Itu sejak dulu juga ada. Nabi bahkan bukan hanya kelasnya pemimpin organisasi, Nabi wa Rasulun, Nabi Muhammad ya digitukan juga sama kafir Quraisy. Nah kemudian Rasul yang diutus oleh Nabi Isa ke negeri Antiokhia yang diterangkan di surat Yasin juga sama. Bahkan orang yang membela utusannya Nabi Isa yang namanya Habib An-Najjar itu dibantai juga oleh orang-orang kafir. Nah kalau sekarang hanya dinyinyirin ya berarti ya masih kadarnya sudah turun lah, tidak seperti zaman dulu. Nah tapi bagaimanapun tetap harus waspada. Yang namanya teroris, otak tidak setuju dengan ajaran keesaan Allah, itu ya sampai kapanpun kemungkinan akan selalu ada. Oleh karena itu ya sudah sangat wajar misalnya kiai dengan segala pengalaman sejarah panjang dari mulai Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ya Allah yang meninggal juga dibunuh, Sayyidina Ali meninggalnya dibunuh. Nah ini kan menjadi pengalaman sehingga para kiai-kiai yang notabene sebagai al-ulama warasatul anbiya harus dijaga oleh kita semuanya. Agar kenapa dijaga? Agar kita semuanya diselamatkan dalam perahu kehidupan ini, diajak bareng.
sampai nanti ilal akhirah, sampai di akhir kiamat nanti kita selamat. Amin Allahumma amin. Ya. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum ittaqu, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, ittaqu bertakwalah, ma baina aidikum ma pada persoalan, pada ma ing barang, baina aidikum yang ada di genggaman kita semuanya, kalian semuanya, wa ma khalfakum dan yang ada di belakang kalian semuanya, la'allakum turhamun. Ya, kita ini disuruh agar bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu maksudnya ya lebih hati-hati, kita lebih bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan anjuran atau bimbingan dari para ulama, dari Quran, hadis, qaulul ulama. Al-murad bima baina aidikum ad-dunya, yang dimaksud dengan aidikum itu adalah dunia, yakni ihdaruha, agar kita berhati-hati dengan apa yang kita miliki, wala taqrabuha. Di sini agak sadis ya, tidak boleh didekati. Ya kalau menurut saya boleh saja didekati, dunia ini didekati sesuai dengan wajarnya. Begitu juga akhirat, nah itu khairu wa abqa, nah itu yang perlu didekati dengan yang lebih sungguh-sungguh. Nah, bagaimana dunia ini kita dekati tapi juga untuk kepentingan akhirat. Wakila ma baina aidikum, dan sebagian pendapat ma baina aidikum, apa yang dimaksud dengan baina aidikum, yadun, aidi itu dari yadun, dari tangan ya, atau kekuasaan yang kita miliki, ma asoba min qablikum minal umami, yaitu ma asoba, yaitu apa yang mengena atau yang dimiliki, min qablikum sebelum kalian semuanya, minal umami dari contoh umat terdahulu, wa ma khalfakum dan segala sesuatu khalfakum di belakang kita, adzabal akhirati, yaitu adab akhirat, wa qaulu Qatadah, ini pendapatnya Qatadah wa Muqatil dan Muqatil. Jadi ada beberapa pendapat bahwa yang dimaksud aidikum adalah harta yang ada di kita lah. Tapi ada pendapat juga ini adalah contoh-contoh umat yang terdahulu yang menggunakan rezekinya pada hal yang tidak benar, pada sesuatu yang mungkin kurang tepat, maka mereka akan diancam dengan siksa akhirat. Nah, tapi ayat ini adalah juga untuk kita. Karena untuk kita, maka kita memberlakukannya sebagai ibrah, sebagai pembelajaran bahwa kita juga harus berhati-hati menggunakan segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita. Baik harta, ilmu, tahta, semuanya kita harap berhati-hati digunakan sebagaimana mestinya. Wa jawabu ila ida mahdhufun takdiruhu idza qila lahum ada a'radu bidalilin ma ba'dahu, yani idza qila lil kuffar ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, wa ma khalfakum la'allakum tanaluna rahmatallahi ta'ala wa takunu minal mu'minin yu'riduna biwujuhim wa la yasma'una kalamallah.
Kalau yang dimaksud aidikum di sini adalah kufar, jadi harta yang dimiliki oleh orang kafir, maka itaku yang dimaksud di situ adalah agar orang-orang kafir itu juga bertakwa kepada Allah sebagai harapan untuk mendapatkan rahmat dari Allah agar termasuk menjadi orang-orang yang beriman. Nah, wakilal murad min humad dunubu at-tahiratu wal batinah, yaitu agar dimaafkan dosa lahir batin. Wakilal murad ma baina aidikum minal adabi alladhi yanzilu minas samai wa ma khalfakum minal adabil ladzi yakhruju minal ard. Dan sebagian pendapat mengatakan bahwa aidikum di situ adalah azab yang diturunkan dari langit, wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kita, minal adabi dari azab, alladzi yakhruju yang keluar, minal ardi dari bumi. Jadi azab itu ada juga di dunia yang diturunkan, bisa jadi dari langit. Dari langit contohnya apa? Misalnya hujan yang sangat, mestinya hujan itu rahmat, kemudian menjadi banjir. Nah, kemudian azab dari bumi apa ya? Bisa aja ada bencana yang ya naudzubillah lah. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari bencana. Wa ma tatihim min ayatim min ayati rabbihim aidallatun wa ma tatim, dan apa yang dia datangkan untuk mereka min ayatin itu bagian dari pertanda, min ayatillahi dari kekuasaannya Allah, min ayati rabbihim dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Aidallatun artinya menunjukkan ala risalati Muhammadin, terhadap kerisalahan Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Illa kanu anha muridin, kecuali ada siapa mereka anha dari kerasulan, mu'ridina itu pada menolak. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan ketika mereka disuruh berinfak, mimma dari apa yang telah, mimma dari harta razaqakum yang telah diberikan oleh Allah, kum pada mereka, Allah siapa Allah, ai idza qila lil kufari, ketika kepada orang kafir, anfiqu mimma a'taakumullah, berinfaklah atas apa yang telah diberikan oleh Allah, min fadli, atas anugerahnya Allah. Qala, mereka menjawab, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, anut imu, apakah aku akan memberi makan, ai anarzuku, apakah saya akan mensedekahkan, memberikan rezeki, man pada orang, lau yasha'ullahu at'amahu, seandainya yasha'u menghendaki Allah siapa Allah, at'amahu jelas Allah akan memberikan makan. Wadhalika annal mu'minin, wadhalika dan adapun kejadian itu, cerita itu, annal mu'minina sesungguhnya orang-orang beriman, qalu pada mengatakan, lil kufari kepada orang kafir Mekah, Makkah, anfiku alama masakinihim, anfiku berinfaklah, alal masakin pada orang-orang miskin, imimma rogibtum dari apa harta yang kamu cintai, min amwalikum yaitu dari harta kalian semuanya. Qalal kufaru anarzuku mallau yasha'ullahu rizqah walam yarzuku ma'a kudratihi alaih. Fanahnu nuwafiku masyisyatallahi ta'ala wala nut'imu mallam yut'imhullahu ta'ala. Mereka mengatakan, apakah aku akan memberikan pada orang
yang seandainya lau yasha ketika mengendaki Allah pada orang Allah siapa Allah rizqahu rezekinya walam yarzukhu dan tetapi tidak diberikan ma'a kudratihi dengan segala kemampuannya Allah alaihi pada orang miskin fananun wafiku masyisatallah maka saya harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Allah walanutimu dan tidak mau memberikan makan kepada mereka. Orang-orang kafir Quraisy dikasih tahu, no, tonggo ente, tonggo kalian itu kan nggak makan, berilah makan. Itu kan mau anaknya mau sekolah butuh uang, belum punya duit, bu ya dibantu dulu. Nah, jawabnya orang kafir apa? Ya masa saya mau memberikan sesuatu yang Allah sendiri sebenarnya mampu kalau memberikan rezeki pada mereka, tapi faktanya Allah nggak mau ngasih ke mereka. Maka mengikuti apa yang dikerjakan oleh Allah itu lebih baik katanya. Nah, ini adalah jawabannya orang kafir yang berengkel, banyak ngomongnya dan ya begitulah kira-kira merasa lebih benar ketika disuruh bersedekah jawabannya lebih ceramah disuruh sedekah tapi diceramain yang nyuruh itu. Nah, orang-orang mukmin diceramai Allah saja nggak mau kira-kira gitu. Allah saja nggak mau ngasih rezeki dia sampai miskin. Padahal Allah maha mampu katanya orang-orang kafir. Nah, masa saya mau memberikan rezeki kepada orang yang Allah tidak mau memberikan? Masuk akal ya. Nah, tapi tidak masuk iman. Nah, karena iman itu ya kadang ya cocok dengan akal, kadang ya susah untuk dirasionalkan. Padahal kita bersedekah kalau menjadi orang kaya itu, kalau kita sedekah sebenarnya yang diuntungkan kita. Kenapa? Dengan sedekah itu loyalitas tetangga, saudara akan lebih tinggi pada kita. Harga loyalitas itu tidak seharga beras 2 kilo. Dan itu untungnya lebih banyak mestinya kalau dia mau melakukan sesuai perintahnya Allah. Nah, mungkin belum nyampe cara berpikirnya. Wa hadza mimma yatamassaku bil bukhala. Inilah yang dipakai pegangan orang-orang kikir, orang-orang pelit. Yakuluna mereka mengatakan la nu'ti tidak mungkin memberikan man pada orang haramahullahu yang telah dihalangi siapa orang oleh Allah rizqahu rezekinya orang waza'muhum hadza batilun dan pendapat model kayak begini itu batil. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada orang-orang lain itu diantaranya adalah untuk ngasih cobaan. Dikasih kaya bagaimana sih? Maka sebenarnya Allah bukan tidak mau memberikan rezeki kepada orang itu, orang miskin itu. Tapi Allah menitipkan rezekinya orang miskin itu pada Anda yang kaya. Gitu. Maka anggapan Allah tidak mau memberikan rezeki itu adalah pendapat cara berpikir yang batal. Li'anna Allah ta'ala aghna ba'da khalqi wa afqara ba'dum karena Allah maha kaya dan memberikan kelebihan kepada sebagian makhluknya dan memberikan keterbatasan kepada sebagian yang lain ibtilaan faman udunya minal fakir la bakhola ibtilaan ya untuk menjadi bahan bacaan renungan bahwa hambanya ini betul atau tidak ketika dikasih rezeki bisa amanah. Karena nanti di akhirat ditanya rezekimu didapat dari mana.
rezekimu didapat dari mana, rezekimu buat apa, nanti ditanya. Wa amrul ghaniyu, dan ada pun persoalan orang kaya bil infaqi, dengan infak la li hajatihi ila malihi bal liyabluwal ghaniya bil fakiri fi ma furido lahu minal infak. Sesungguhnya orang yang kaya itu kalaupun mereka infak itu adalah untuk memenuhi kewajibannya sendiri atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li'tiradi li'akadin min masyiatillahi wa hukmi fi khalqih, untuk taat aturan yang dia berikan oleh Allah. In antum illa fi dhalalim mubin, in antum illa fi dhalalim mubin. Ayakulul kufar, maksudnya adalah orang-orang kafir, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, ma antum illa fi khata'in fittibaikum Muhammadan alaihi salatu wassalam wa tarki ma nahnu fi al-asah, in antum illa fi dhalalin mubin. Khitabu min tarfillahi ta'ala lil kuffar. Jadi orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, kami akan memberi makan rezeki orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberikan makan. Nah, inilah yang disebutkan bahwa orang-orang mukmin berkata kepada orang kafir Mekah, nafkahkanlah, itu tadi yang saya ceritakan, nafkahkanlah sebagian dari harta-harta yang kamu senangi. Lantas orang kafir itu menjawab, apakah kami akan memberi rezeki yang jika Allah menghendaki tentulah dia maha pemberi rezeki, sedangkan dia tidak memberikannya padahal Allah maha kuasa. Maka kami pun, kata orang pelit itu, kata orang kafir Quraisy, maka kami menyesuaikan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dalik. Inilah yang dibuat pegangan, bahwa orang-orang pelit memang suka begitu. Alasannya itu 1000 alasan, banyak sekali alasannya. Nah, mereka mengatakan kami tidak akan memberi orang yang Allah halangi rezekinya. Sedangkan mereka ini adalah, kalau saya memberikan malah nanti batil, Allah aja nggak mau memberi. Nah, ini adalah pandangan yang salah, karena semuanya itu adalah untuk kepentingan orang yang memberi itu sendiri, bukan untuk kepentingannya orang yang diberi. Orang yang diberi itu tidak punya kewajiban untuk meminta, tidak punya kewajiban untuk melakukan apa-apa. Justru yang punya inilah punya kewajiban untuk menafkahkan sebagian hartanya, karena sebagian harta yang dimiliki dia itu adalah bagian harta yang dititipkan kepada Allah untuk diberikan kepada fakir miskin kanan kirinya. Maka tiadalah kamu melainkan kesesatan yang nyata, fi dhalalim mubin. Mereka kalau terus-terusan begitu ya jelas itu adalah fi dhalalin mubin. Maksudnya adalah orang-orang yang kafir itu yang ngoceh terus kepada orang-orang mukmin, tiadalah kamu melainkan kamu dalam kekeliruan mengikuti jejak Muhammad, meninggalkan agama kami di dalamnya. Oh, ini ngasut terus. Ada tamu. Suruh nunggu bentar. Bukan, suruh nunggu sebentar aja. Ya, kebetulan ada tamu. Sebentar lagi sampai titik. Dan menurut kaul yang asah, bahwa ayat in antum illa fi dhalalim mubin ini kitab dari Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir. Seakan-akan Allah berfirman, orang-orang kafir, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Kamu berkata hingga kamu tidak akan memberi sedekah kepada orang-orang miskin, dan kamu kemukakan dalih yang seperti itu adalah kamu tidak tahu apa yang mereka pinta dari kamu yang pada lahiriahnya
itu mempunyai. Jadi sebenarnya ya memang harta mereka dititipkan kepada orang kaya. Orang kaya punya kewajiban itu. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji hari bangkit jika kamu adalah orang-orang yang beriman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji kebangkitan bagi orang-orang yang beriman, yakni mengenai apa yang kamu katakan tentang perkara-perkara akhirat dan siksa. Maka Allah berfirman kepada orang mukmin, mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka. Ya kalau Allah yakhisimun, ma yang duruna illa syahata wahidatan ta'khudum wa hum yakhisimun. Kalau memang pengen celaka sekarang ya sebenarnya tidak harus nunggu kiamat. Cukup satu teriakan saja mereka luluh lantak. Dan ini sudah kemarin diceritakan kepada ceritanya Ashabal Qaryah, yaitu kota Antiokhia yang diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena seluruh warga dan rajanya menentang utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan orang yang membela utusannya Allah itu dirajam sampai kemudian Allah langsung mengadabnya dengan sayhatan wahidah, luluh lantaklah seluruh kota tersebut. Naudzubillah min dalik. Maka kita ini mumpung kesempatan di bulan Ramadan, kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini masuk bulan ya di puasa itu awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah. Biasanya kalau awaluhu rahmah itu energinya tinggi. Kenapa? Bisa mengerjakan sesuatu kebaikan itu karena rahmat fadl dari Allah. Tapi kalau yang episode kedua ini yaitu maghfirah wa usatu maghfirah, kalian dicoba untuk bisa tidak dengan kesadaran energinya ini dikuatkan sendiri untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti episode yang ketiga di bulan Ramadan yaitu bariun minan nar. Semoga kita semuanya kelak diselamatkan dari neraka. Maka di pertengahan ini adalah kesempatan kita semuanya memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadi jangan sampai kita semangatnya karena hanya ada anugerah yang pertama, tapi di episode kedua ini tetap kita semangat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan. Berhubung saya ada tamu, tapi ini kayaknya sudah hampir 1 jam juga ya. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita semuanya dan kalian para santri dan seluruh yang ikut di acara pengajian ini, itu ada Mas Sumino, ada Kang Fatah. Kang Fatah ini pengurus Lembaga Ta'lif Wan Nasr. Semoga sehat walafiat semuanya, keluarga juga sehat, bisa mampu membimbing. Nah inti dari pengajian malam ini kita diharapkan mampu menyelamatkan keluarga seperti kita membawa dalam perjalanan kapal kehidupan menghadapi ombak. Kita harus tetap satu keluarga kompak dalam keimanan. Nah itu inti dari pengajian malam ini. Apapun yang kita hadapi, keluarga kita jaga keimanannya dari segala tantangan dan persoalan zaman. Terima kasih. Kita tutup pengajian ini dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.